Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Kasman, SPD MPDI, selaku dosen mata kuliah Psikologi Perkembangan. Perkenalkan, nama saya Zulfikri dengan NIM 24801060. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul aspek-aspek yang mengalami perkembangan individu dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan. Dan pada presentasi kali ini saya akan membahas pengertian perkembangan individu, aspek-aspek yang berkembang, faktor-faktor yang mempengaruhinya, hubungan antar aspek perkembangan, serta kesimpulan dari materi tersebut. Perkembangan individu adalah proses perubahan yang dialami manusia sejak lahir hingga usia lanjut. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada fisik, tetapi juga meliputi kemampuan berpikir, emosi, sosial, moral, dan bahasa. Perkembangan berlangsung secara bertahap dan terus-menerus menuju tingkat kematangan. Misalnya, seorang anak yang awalnya belum mampu berbicara, kemudian belajar mengucapkan kata-kata sederhana, hingga akhirnya mampu berkomunikasi dengan baik. Selain itu, perkembangan individu dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, faktor internal atau genetik, yaitu potensi bawaan seperti kecerdasan, bakat, dan kondisi fisik. Kedua, faktor eksternal atau lingkungan, seperti keluarga, pendidikan, teman sebaya, dan lingkungan sosial. Kedua faktor tersebut saling berinteraksi, sehingga perkembangan setiap individu dapat berbeda-beda. Selanjutnya, dalam psikologi perkembangan, terdapat 6 aspek utama yang mengalami perkembangan. Pertama, aspek fisik atau biologis, yaitu perubahan pada tubuh seperti pertumbuhan tinggi badan, berat badan, serta perkembangan organ tubuh. Kedua, aspek kognitif, yaitu perkembangan kemampuan berpikir, mengingat, memahami, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Ketiga, aspek emosi, yaitu kemampuan individu mengenal, mengendalikan, dan mengekspresikan perasaannya secara tepat. Keempat, aspek sosial, yaitu kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain, bekerja sama, dan beradaptasi dalam lingkungan masyarakat. Kelima, aspek moral, yaitu perkembangan kemampuan membedakan antara yang benar dan salah, serta bertindak sesuai nilai dan norma yang berlaku. Terakhir, aspek bahasa, yaitu kemampuan memahami dan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Perkembangan individu dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama adalah keturunan atau genetik, yaitu sifat-sifat bawaan yang diwariskan dari orang tua kepada anak. Kedua adalah lingkungan, yang mencakup keluarga, teman, sekolah, dan masyarakat tempat seseorang tumbuh. Ketiga adalah pendidikan, karena proses belajar dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter seseorang. Keempat adalah budaya, yaitu nilai, kebiasaan, dan tradisi yang memengaruhi cara seseorang berpikir dan berperilaku. Kelima adalah pengalaman hidup, karena setiap pengalaman akan memberikan pembelajaran yang membentuk kepribadian dan cara seseorang menghadapi berbagai situasi. Selanjutnya, semua aspek perkembangan saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Perkembangan pada satu aspek akan memengaruhi aspek lainnya. Sebagai contoh, kemampuan berpikir atau aspek kognitif yang baik akan membantu seseorang berinteraksi dengan orang lain secara lebih efektif. Selain itu, emosi yang stabil akan membuat hubungan sosial menjadi lebih baik. Begitu juga dengan kondisi fisik yang sehat, karena akan mendukung proses belajar dan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, perkembangan individu harus dipahami secara menyeluruh. Jika salah satu aspek mengalami hambatan, maka aspek lainnya juga dapat ikut terpengaruh. Karena itu, keseimbangan perkembangan sangat penting untuk mencapai perkembangan yang optimal. Sebagai kesimpulan, perkembangan individu merupakan proses perubahan yang berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Perubahan tersebut meliputi aspek fisik, kognitif, emosi, sosial, moral,
dan bahasa. Perkembangan berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti genetik, lingkungan, pendidikan, budaya, serta pengalaman hidup. Seluruh aspek perkembangan saling berkaitan dan saling memengaruhi. Oleh karena itu, perkembangan individu harus dipahami secara utuh agar setiap aspek dapat berkembang secara seimbang dan optimal. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.